Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Ramadan Lukman dari kelompok 2 Praktikum Fenomena Dasar Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami, yaitu modul 1, yang judulnya Free Convection, Time Temperature Variation Heating. Nama anggota kelompok yang pertama Rehan Ramadan Lukman, yaitu diri saya sendiri selaku pemateri pada presentasi kali ini. Yang kedua Sinta Sarmila Agatha Sesayahya. Yang ketiga Kevin Ignatius Sitinjak. Keempat Dias Dinata. Yang kelima Antonius Doni Setiawan. Yang keenam Rehan Adriana Sution. Dan yang ketujuh Eko Nurbiantoro. Menadia pada pembahasan kali ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi praktikum, hasil dan pembahasan, dan penutup. Pendahuluan. Latar belakang. Perpindahan panas merupakan sebuah fenomena berpindahnya panas dari satu tempat ke tempat yang lain yang terjadi akibat dari perbedaan temperatur. Proses perpindahan panas ini terjadi dengan berbagai cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui medium tanpa disertai perpindahan partikel mediumnya. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui medium disertai dengan perpindahan partikel mediumnya, dan radiasi merupakan perpindahan panas tanpa melalui medium dan berupa energi pancaran. Tujuan praktikum kali ini yaitu dapat merangkai dan mengoperasikan peralatan free and forced convection, mengenal dan memahami komponen-komponen peralatan free and forced convection beserta fungsinya, dapat memahami fenomena fisik perpindahan panas konveksi alami, dan untuk mengetahui karakteristik sesungguhnya proses perpindahan panas konveksi alami. Tinjauan pustaka, konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas yang terjadi karena bulk transport dan pengadukan elemen-elemen makroskopis pada bagian yang lebih panas dengan bagian yang lebih dingin dari suatu fluida berupa gas atau liquid. Konveksi terbagi menjadi dua, yaitu konveksi alami dan konveksi paksa. Konveksi paksa atau forced convection merupakan proses perpindahan panas aliran gas atau cairan yang disebabkan adanya pengaruh tenaga dari luar. Ini misalnya seperti ada sebuah sistem konveksi yang di sistem tersebut kita memberikan pengaruh terhadap sistem konveksi tersebut, contohnya berupa memberikan tekanan. Oke. Lanjut, konveksi alami. Konveksi alami atau natural convection merupakan proses perpindahan panas yang disebabkan oleh beda temperatur dan beda rapat saja, dan tidak ada tenaga dari luar yang mendorongnya. Persamaan konveksi. Yang pertama, laju perpindahan panas. Rumusnya yaitu Q sama dengan HA kali delta T, di mana Q adalah laju perpindahan panas konveksi, H adalah koefisien perpindahan panas konveksi, yang satuannya watt per meter kuadrat derajat Celcius. Terus A adalah luas penampang, yang satuannya meter persegi, dan delta T merupakan perubahan atau perbedaan temperatur, yang satuannya derajat Celcius. Daya listrik, rumusnya yaitu W sama dengan V kali I, di mana W sama dengan daya listrik, satuannya watt, V adalah tegangan listrik, satuannya volt, dan I adalah arus listrik, satuannya ampere. Laju perpindahan panas terhadap waktu, rumusnya yaitu Q dot sama dengan Q per T. Luas permukaan atau surface, rumusnya yaitu A sama dengan Pi dl tambah Pi d kuadrat per 4, satuannya meter persegi. Koefisien perpindahan panas konveksi, rumusnya yaitu Hc sama dengan Q dot per As kali Tm, di mana Hc sama dengan koefisien perpindahan panas konveksi, satuannya watt per meter kuadrat Kelvin. Q dot sama dengan laju perpindahan panas konveksi, satuannya watt. As sama dengan luas permukaan atau surface, satuannya meter persegi, dan Tm adalah temperatur rata-rata logaritmik, satuannya K. Temperatur rata-rata logaritmik, rumusnya yaitu Tm sama dengan Tot min Tin temperatur rata-rata logaritmik, rumusnya yaitu Tm sama dengan Tot dikurang Tin per log Ts min Tin per Ts min Tot. Nusselt number, rumusnya yaitu Nu sama dengan HCl per K. Oke, tipe lapisan perpindahan panas. Ada 3, yaitu flat plate, finite surface, dan pinnate surface. Pada praktikum kali ini kita hanya menggunakan 2 saja, yaitu finite surface dan pinnate surface. Finite surface ini detailnya yaitu net dimensionnya 160 mm x 140 mm x 125 mm, dan
Beratnya 1227 gram. Fin materialnya adalah stainless steel dan total surface area-nya 0,092 meter persegi. Pinned surface, net dimensionnya 160 mm kali 140 mm kali 125 mm dan beratnya 1836 gram. Pin materialnya stainless steel dan total surface area-nya 0,027 meter persegi. Metodologi praktikum. Praktikum. Ya, ini adalah alat praktikum ini free and force convection apparatus. Jadi ini adalah mesin free and force convection. Di mesin ini terdapat removable fan, duct transfer probe, duct assembly, anemometer, duct inlet probe, handheld surface, fan control, heater, controls, and display. Terus ada perangkat komputer, stopwatch, terminal roll, software VDAS, pinned surface, dan finned surface. Prosedur percobaan, yang pertama menyalakan perangkat komputer atau PC, yang kedua menjalankan software VDAS dengan cara klik 2 kali pada icon VDAS. Yang ketiga memasang permukaan perpindahan panas yang telah ditentukan, yaitu pinned, dan flat. 4. Menghidupkan mesin dengan menekan tombol power mesin dan power heater. Yang kelima, menjalankan program VDAS dengan cara klik start. Yang keenam, mengatur power heater hingga mencapai 15 watt. Yang ketujuh, mencatat temperatur dengan interval waktu 30 second sama 450 second dengan cara klik record data. Yang kedelapan, setelah data tercatat, menurunkan power hingga 0, lalu mematikan heater dengan cara menekan tombol power heater atau switch off. Yang ke-9, mengulangi langkah percobaan 6-8 dengan mengganti permukaan kerja perpindahan panas, yaitu pinned, dan flat plate, serta power heater. 10. Bila telah selesai, mematikan power mesin dan PC. Hasil dan pembahasan. Hasil. Dari data yang didapat dari praktikum ini, kami mengolah data tersebut untuk mendapatkan nilai difference atau T2-T1, temperatur rata-rata logaritmik atau TM, dan koefisien perpindahan panas konveksi atau HC berdasarkan persamaan-persamaan yang telah kami dapatkan dan kami bahas pada tinjauan pustaka, lalu memasukkannya ke dalam tabel sebagai berikut. Ini dia. Yang pertama, tabel pinned surface dengan power 22 watt. Di sini kita mendapatkan nilai T1, T2, dan T3-nya, mencari T2-T1, mencari TM, dan mencari HC. Ini tabel pinned surface dengan power 15 watt. Sama, kita mencari T1, T2, T3. Kita mendapatkan T1, T2, dan T3, lalu mencari T2-T1, mencari TM, dan mencari HC. Ini tabel pinned surface dengan power 22 watt. Sama seperti sebelumnya, kita mendapatkan data T1, T2, dan T3, lalu mencari data T2-T1, TM, dan HC. Juga sama, tabel pinned surface dengan power 15 watt, kita mendapatkan data T1, T2, dan T3, dan mencari data T2-T1, TM, dan HC. Pembahasan. Setelah mendapatkan semua data dan memasukkannya ke dalam tabel, kami mengambil beberapa data, yaitu nilai difference atau T2-T1 dan interval waktu dari setiap surface dan laju perpindahan panas kalori atau power untuk dibuat menjadi grafik perbandingan nilai difference T2-T1 terhadap waktu. Ini dia grafiknya. Grafik yang pertamanya adalah grafik perbandingan difference terhadap waktu dengan power 22 watt. Di grafik ini kelihatan ya, untuk nilai difference itu lebih besar pada finned surface daripada pinned surface. Dan dia grafiknya ini kelihatan dia bahwa diferensinya ini berbanding lurus terhadap waktu. Ini dikarenakan dia prosesnya adalah heating. Ya, ini adalah grafik perbandingan difference terhadap waktu dengan power 15 watt. Sama seperti yang tadi, nilai difference pada finned surface lebih besar daripada pinned surface dan dia nilainya sebanding dengan waktu. Perbandingan variasi surface terhadap temperatur tertinggi power 22 watt. Dan ini dia yang temperatur paling tingginya. Lebih tinggi finned surface daripada pinned surface. Kalau yang ini perbandingan variasi surface terhadap temperatur tinggi power 15 watt. Ini lebih tinggi finned surface daripada pinned surface. Ini sebenarnya terjadi dikarenakan nilai AS atau permukaan
atau luas permukaan pada finite itu lebih besar daripada pinat, sehingga untuk nilai difference sama temperatur rata-rata logaritmiknya itu lebih besar finite daripada pinat. Pinat itu lebih kecil, finite lebih besar. Tetapi untuk nilai Hc atau koefisien perpindahan panas konveksinya itu malah lebih besar pinat daripada finite. Itu terjadi karena untuk nilai luas permukaan ini dia sebanding dengan nilai difference sama nilai temperatur rata-rata logaritmiknya, tapi dia berbanding terbalik dengan nilai koefisien perpindahan panas konveksinya. Penutup. Kesimpulan. Yang pertama, konveksi alami merupakan peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang terjadi secara alami. Nilai difference atau T2-T1 dan temperatur rata-rata logaritmik atau Tm berbanding lurus terhadap waktu dan power mesin. Nilai koefisien perpindahan panas konveksi atau Hc berbanding terbalik dengan waktu, tetapi berbanding lurus dengan power mesin. Finite surface memiliki nilai difference T2 atau T2-T1 dan temperatur rata-rata logaritmik yaitu Tm yang lebih besar daripada finite surface. Finite surface memiliki nilai koefisien perpindahan panas konveksinya atau Hc yang lebih besar daripada finite surface. Oke, saran. Partikel harus datang tepat waktu agar partikel dapat berjalan sesuai dengan jadwal. Partikel harus fokus dan teliti dalam hal melakukan pengambilan data sama partikel. Partikel harus mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk partikel sebelum partikel dimulai. Oke, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.